Saya Ayu Staning Warno dan ini adalah pengolahan tanpa panas. Dikembangkan untuk meminimalkan kerusakan produk seperti pada warna, bau, dan juga aroma yang meliputi high hydrostatic pressure atau HHP atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tekanan hidrostatik tinggi. Yang kedua, high intensity pulse electric field atau PEF atau yang dalam bahasa Indonesia disebut kejutan medan listrik tegangan tinggi. Yang ketiga, oscillating magnetic field atau OMF atau medan magnet berosilasi. Kemudian light pulse atau kejutan cahaya dan juga iradiasi. Yang pertama kita akan bahas tekanan hidrostatik tinggi. Untuk tekanan atmosfer yang normal itu adalah 1 atm, sedangkan pada HHP itu lebih dari 4000 atm selama 5 hingga 20 menit. Pada tekanan 4000 hingga 9000 atm tersebut, mikroba dan enzim akan inaktif, sedangkan flavor tidak akan banyak berubah. Apabila kita ingin mengamati apa sih yang dapat terjadi pada tekanan HHP ini, kita perlu bandingkan tekanan HHP dan juga tekanan atmosfer dan contoh-contoh aplikasi yang ada di dalam bumi. Kita ketahui di sini tekanan atmosfer 1 atm, kemudian di sini HHP itu ada di sekitar sini, sedangkan apabila semakin tinggi tekanannya, itu yang paling tinggi di sini contohnya adalah pusat dari bumi. Nah, karakteristik dari HHP ini cukup unik. Di sini bakteri gram negatif memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan gram positif. Mekanisme inaktivasi dari bakteri tersebut adalah kelainan transkripsi dan juga penggandaan DNA. Kemudian juga ada denaturasi protein dan juga pengkerutan ukuran fosfolipid di membran sel. Dari mekanisme tersebut, pertanyaannya mengapa bakteri gram negatif memiliki ketahanan yang lebih tinggi daripada gram positif? Silakan jawab di kolom komentar. Apabila kita amati aktivasi mikroba yang berbeda, di sini contohnya Bacillus anthracis, itu ada penelitian yang menyebutkan pada tekanan 970 atm selama 10 menit dia akan membunuh sel vegetatif dan juga sporanya. Sedangkan pada Bacillus subtilis itu membutuhkan tekanan yang jauh lebih tinggi walaupun waktunya lebih rendah. Ini dapat membunuh sel vegetatif akan tetapi tidak sampai steril. Sedangkan untuk yang mencapai sterilitas tertentu di sini pada mikroba Salmonella typhimurium yang menggunakan tekanan 4080 hingga 5440 selama 5 menit itu dapat steril. Nah, apabila kita amati apa akibat tekanan tinggi ini terhadap reaksi enzimatik, kita dapat jelaskan bahwa aktivitas suksinat, format, malat, dehidrogenase yang ada di dalam E. coli itu akan menurun pada saat tekanan itu bertambah. Sedangkan pektin esterase itu akan inaktivasi pada tekanan 3000 hingga 4000 atm. Enzim ini dapat inaktivasi sesuai dengan kondisi pH, konsentrasi enzim dan juga struktur subunit dari enzim tersebut dan juga suhu operasi. Ini diagram mekanisme kerja HP ini. Sini contohnya dimasukkan dalam satu kemasan, kemudian menggunakan air sebagai medium untuk menghantarkan tekanan, kemudian
dilakukan penekanan. Di sini ilustrasinya ukurannya sebesar ini, kemudian setelah diberikan tekanan dia akan menjadi lebih kecil, kemudian dia akan keluar. Pertanyaannya, kenapa di sini digunakan air sebagai media untuk kerja HHP ini? Silakan jelaskan di kolom komentar. Nah, ini contoh besar mesin HP ini. Kemudian di sini adalah contoh produknya. Nah, kalau kita amati produk-produk komersial yang sudah ada dengan teknologi HHP ini, antara lain jus buah, selai, acar, pasta kedelai, nasi, dan juga rumput laut yang sudah dikerjakan oleh negara Jepang. Sedangkan yang ada di Prancis itu contohnya jus jeruk, sedangkan di Amerika itu populer produk untuk olesan alpukat dan juga produk tiram. Nah, apabila kita amati perubahan sensori terhadap proses pengolahan HP ini cukup unik. Yang pertama, untuk tomat itu bagian dalamnya itu dapat menjadi keras, sedangkan otot ayam dan juga ikan itu dari jernih menjadi buram. Kemudian daging prairie gore yang biasanya sangat keras itu dapat menjadi lunak. Kemudian prune itu semacam kismis dari buah plum itu akan menjadi selai atau saus. Dan ini juga menarik bahwa kuning telur itu dapat menjadi gel, sedangkan beras itu langsung menjadi nasi. Nah, kita amati lagi di sini khusus untuk seafood. Di sini ada lobster. Ini cukup unik bahwa lobster ini menjadi sangat mudah dipisahkan daging dengan kulitnya atau exoskeletonnya, sehingga menjadi sangat mudah untuk dimakan. Bahkan di sini antena pun dapat dipisah. Kemudian juga untuk pengolahan kerang itu dapat melepaskan daging dari kerang tanpa proses pemasakan, karena HP ini dapat memicu relaksasi pada otot abduktor yang menutup cangkang kerang. Kemudian untuk produk susu, contohnya keju krim, salad dressing, dan juga selai, itu untuk meningkatkan umur simpan, membunuh patogen dan mikroba pembusuk, dan tetap mempertahankan kualitas sensori dan nutrisinya dan juga sifat emulsinya. Sedangkan untuk produk keju itu dapat digunakan untuk menginaktivasi mikroba patogen dan pembusuk, dan juga mempercepat penuaan keju dengan proses pasteurisasi dingin. Untuk produk yogurt itu dapat terjadi inaktivasi yeast dan kapang sehingga dapat meningkatkan umur simpan hingga 3 bulan. Pada reaksi aktivitas metabolis lactobacillus sehingga pengasaman lanjut tidak akan terjadi. Pada yogurt juga akan terjadi inaktivasi bakteri pembusuk, hanya strain prebiotik yang dapat bertahan. Kemudian daging, contohnya untuk yang berbentuk utuh atau irisan tipis atau potongan dadu, itu bahkan untuk produk siap konsumsi seperti yang kita amati di sebelah kanan ini. Untuk sayur dan buah, karena diproses di dalam kemasan akhirnya dan tekanan yang diberikan seragam, maka bentuk produk dapat dipertahankan, terutama untuk potongan buah. Dengan melakukan proses HP, buah akan meningkat umur simpannya. Ini contoh produknya. Di sini kalau kita amati di bagian ini adalah untuk olesan alpukat atau yang sering dikenal guacamole, merupakan salad yang diolah dari alpukat ataupun buah alpukat utuh yang dipotong
menjadi dua bagian ini. Jus dan puree yang diolah dengan HP akan memiliki warna, rasa, tekstur seperti aslinya dengan umur simpan yang cukup panjang. Sehingga keuntungan dalam proses HP ini secara mikroba aman tanpa tambahan makanan. Akan tetapi rasa, vitamin, warna, dan berbagai sifat pangan lainnya tidak atau hanya sedikit terpengaruh. Kita akan lanjutkan ke teknik berikutnya, yaitu kejutan medan listrik tegangan tinggi. Penerapan kejutan medan listrik tegangan tinggi pada daya 20 hingga 80 kV per cm pada makanan yang diletakkan di antara dua elektroda. Proses ini termasuk proses tanpa panas karena diproses pada atau di bawah suhu ruang untuk beberapa mikrodetik, sehingga akan meminimalkan energi yang hilang karena panas. Kemudian teknik ini mampu membunuh mikroba dan mempertahankan kesegaran produk, tetapi tetap akan menyebabkan perubahan komposisi pangan minimal dibandingkan dengan perlakuan panas. Efektivitas teknik ini sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk di dalamnya adalah besar daya yang digunakan, waktu, termasuk di dalamnya banyak kejutan yang diberikan, dan juga durasi setiap kejutan. Begitu pula dengan suhu, pH, konsentrasi ion, juga untuk tipe mikroba dan juga enzim. Dan ada hal yang menarik, yaitu fase pertumbuhan mikroba. Jadi fase ini akan mempengaruhi efektivitas PEF ini. Pertanyaannya, jelaskan fase pertumbuhan mikroba. Ada berapa fase apa saja, dan kenapa kira-kira fase ini mempengaruhi efektivitas proses PEF ini? Jawaban silahkan ditulis di kolom komentar. Mekanisme dari PEF ini menyebabkan elektroporasi membran sel dan selanjutnya mengakibatkan kematian mikroba. Lubang kecil yang terbentuk di membran itu akan menyebabkan kebosoran isi sel yang bersifat permeabilitas irreversible yang menyebabkan kematian. Tetapi apabila sudah terbentuk spora, itu tidak akan mati karena PEF. Nah, apabila kita bandingkan media dan juga jenis bakteria, maka kondisi perlakuan itu perlu disesuaikan sehingga akan menghasilkan pengurangan logaritma yang sesuai. Sini contohnya untuk skill milk untuk mikroba Salmonella Dublin pada suhu 30 derajat Celcius pada daya 25 kV per cm dengan gelombang sebanyak 100 kg. Itu hanya mampu membunuh 1 log reduction. Tetapi apabila suhu ditingkatkan hingga 50 derajat Celcius, maka dapat terjadi reduksi log hingga 2. Nah, pertanyaannya, apa yang disebut dengan log reduction? Silahkan jawab dan tulis di komen di bawah. Nah, untuk inaktivasi enzim dibutuhkan enzim tersebut membutuhkan kekuatan PEF yang lebih tinggi dibandingkan mikroba untuk dilakukan inaktivasi. Karena enzim memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap kejutan listrik dibandingkan mikroba. Inaktivasi enzim ini sangat tergantung pada daya medan listriknya, jumlah kejutan, karakteristik enzim, media, suhu, dan juga konsentrasi enzim. Apabila kita bandingkan enzim, media, dan juga pengaruhnya, maka inaktivasi enzim untuk alkalin fosfat ini pada susu segar itu perlu dilakukan perlakuan
pada 70 derajat Celcius pada daya 6,7 hingga 20 kW per cm, dan juga banyak kejut hingga 200 kejutan, dan yang dapat diinaktivasi hingga 74%. Kan tetapi pada bahan yang sama, pada enzim peroksidase pada suhu yang lebih rendah, dan juga akan tetapi pada dayanya itu jauh lebih tinggi, sedikit lebih tinggi di sini 13 hingga 19 kV per cm, itu hanya memberikan inaktivasi 2 hingga 13%. Jadi mungkin ketahanan peroksida ini jauh lebih tinggi dibandingkan alkalin fosfatase. Alat yang digunakan untuk proses PF ini sumber tenaga, kapasitor, switch, ruang perlakuan, probe, kemudian arus, dan juga unit pengemas aseptik. Nah, apabila dilakukan pembuatan diagram itu bentuknya seperti ini. Di sini makanan kemudian dimasukkan ke dalam suatu ruangan, kemudian ada pengejut berdaya tinggi di sini untuk ke arah ruangan di sini, dan juga ada komputer yang untuk mengendalikan arus makanan dan juga untuk sensor suhu. Nah, setelah itu juga ada dimasukkan ke dalam kemasan sehingga menjadi proses aseptik. Proses berikutnya adalah oscillating magnetic field atau disingkat dengan OMF. Ada beberapa kelompok di sini, ada yang disebut dengan static SMF dan juga oscillating atau OMF, yang telah dipelajari potensinya untuk inaktivasi mikroba. SMF ini intensitas medan magnetnya tetap sepanjang waktu, sedangkan OMF memiliki amplitudo tetap atau amplitudo yang berkurang pada gelombang sinus. Medan magnetnya dapat homogen atau heterogen. Nah, proses OMF ini yang pertama, makanan tersebut dikemas dalam kemasan plastik yang kedap, kemudian dikenai 1 hingga 100 gelombang magnet dengan frekuensi 5 hingga 500 kHz pada suhu 0 hingga 50 derajat Celcius dengan total paparan 25 hingga 100 milisekund. Frekuensi yang lebih tinggi dari 500 kHz itu kurang efektif untuk inaktivasi mikroba, bahkan cenderung memanaskan makanan. Perlakuan medan magnet dilakukan pada tekanan atmosfer. Pada suhu biasa, suhu makanan itu tetap akan meningkat 2 hingga 50 derajat Celcius. Sedangkan paparan terhadap medan magnet menyebabkan penghambatan pertumbuhan dan reproduksi mikroba. OMF itu sendiri pada intensitas 5 hingga 50 Tesla atau T dan frekuensi 5 hingga 500 kHz itu dapat digunakan untuk mengurangi mikroba paling tidak 2 log. Dalam medan magnet berkekuatan 5 hingga 50 Tesla, jumlah energi per osilasi yang diberikan pada dipol DNA itu sebesar 10-2 hingga 10-3 elektrovolt. OMF dengan daya sebesar ini dapat dihasilkan oleh yang pertama adalah kumparan superconducting, kumparan yang menghasilkan medan DC, atau kumparan yang disuplai oleh daya keluaran kapasitor. Kemudian dalam penghambatan atau pemicu pertumbuhan mikroba karena paparan medan magnet itu dapat disebabkan oleh medan magnetnya atau medan listrik yang dihasilkan. Pengaruh medan magnet pada pertumbuhan dan reproduksi mikroba antara lain bisa menjadi penghambat, pemicu, bahkan tidak berpengaruh.
Prinsip kerjanya yaitu melonggarkan ikatan antara ion dan juga protein, karena banyak protein penting dalam metabolisme sel yang mengandung ion. Contohnya di sini adalah ion kalsium yang terikat pada protein pengikat protein seperti kalmodulin. Oh, ini ion kalsium yang terikat pada protein pengikat kalsium. Ion kalsium secara berkelanjutan bergetar pada posisi setimbang pada lokasi pengikat kalmodulin. Paparan medan magnet yang stabil itu menyebabkan getaran paralel menjadi berputar atau mengikuti arah medan magnet pada frekuensi siklotron kalsium yang terikat. Pemberian medan magnet yang bergerak pada frekuensi siklotron itu akan mengganggu presisinya sehingga akan melonggarkan ikatan antara ion kalsium dan kalmodulin. OMF ini juga dapat memberikan energi ke bagian molekul besar penting yang secara magnetik aktif seperti DNA. Pada daya 5 hingga 50 Tesla, jumlah energi setiap osilasi yang diarahkan pada satu dipol DNA adalah 10 pangkat minus 2 hingga 10 pangkat minus 3 elektron volt. Beberapa osilasi bersamaan itu dapat menghasilkan kerusakan ikatan kovalen DNA dan penghambatan pertumbuhan mikroba. Kan tetapi OMF itu tidak memiliki efek signifikan pada reaksi yang dikatalasi enzim karena enzim kurang berpengaruh pada OMF. Nah, kalau kita amati di sini aktivasi mikroba dengan OMF pada susu itu diolah pada 23 derajat Celcius dengan daya 12 Tesla sebanyak satu kejutan, satu gelombang, kemudian pada frekuensi 6 kHz. Nah, jumlah bakteri awalnya itu 25.000 per mililiter, sedangkan setelah dilakukan perlakuan OMF itu berkurang hingga 970. Kan tetapi pada jus jeruk itu pada proses yang mirip dengan contoh yang tadi di atas, kan tetapi di sini frekuensinya ditingkatkan hingga 4016 kHz, itu akan menurunkan jumlah bakteri akhir hingga 6 dari 25.000 per mililiter. Proses yang selanjutnya adalah kejutan cahaya. Kejutan cahaya mengandung spektrum lebar cahaya putih dari panjang gelombang UV 200 nanometer hingga inframerah atau 100 nanometer dengan emisi puncak ada pada 400 hingga 500 nanometer yang merupakan bagian yang tidak mengion dari spektrum elektromagnet. Nah, di sini kita amati spektrumnya, di sini panjang gelombangnya, kemudian intensitas per nanometernya, kemudian kita bisa amati di sini ini yang dilakukan untuk perlakuan non thermal ini atau pulse light, sedangkan di bagian yang titik-titik ini adalah sinar matahari. Alat dan proses yang digunakan dalam proses light pulse ini, yang pertama adalah listrik pada tekanan normal yang digunakan untuk mengisi muatan kapasitor, yang kemudian dilepaskan dalam seperibuan detik untuk menyalakan lampu gas inert. Operan cahaya berintensitas tinggi dengan kejutan cepat 1 per puluhan detik itu kemudian diarahkan pada permukaan makanan atau kemasan. Karena hanya membutuhkan beberapa kejutan yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba, maka proses ini dapat digunakan untuk proses dengan produktivitas tinggi, paling cocok untuk makanan yang halus dan mengandung sedikit celah.
yang dapat melindungi mikroba dari cahaya. Kemudian pengaruh terhadap mikroba dan makanan, yang pertama inaktivasi mikroba dengan pengaruh fototermal dan juga fotochemical. Nah, kalau kita amati cahaya putih itu memiliki komponen UV yang memiliki efek fotochemical. Tetapi karena sebagian besar energi ada di spektrum nampak, maka pengaruhnya itu sebagian besar berasal dari fototermal. Energi dalam jumlah besar diberikan pada permukaan makanan yang juga meningkatkan suhu pada lapisan tipis di permukaan makanan tersebut yang cukup membunuh mikroba. Untuk teknik berikutnya adalah iradiasi makanan. Definisinya yaitu merupakan radiasi ion yang radiasi itu dapat menyebabkan ionisasi. Radiasi menggunakan iradiasi ini menggunakan energi radiasi, akan tetapi tidak menyebabkan radioaktif dan juga tidak menggunakan panas karena termasuk proses sterilisasi kering. Akan tetapi proses ini belum digunakan secara penuh di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapatkan pada masyarakat, juga belum dirasa benar-benar perlu. Akan tetapi juga karena terjadi miskonsepsi terhadap teknik ini. Pandangannya bahwa masyarakat menganggap teknik ini dapat menyebabkan radioaktif, sebenarnya tidak menyebabkan radioaktiviti. Kemudian juga membutuhkan investasi yang cukup mahal untuk membuat suatu pabrik yang berdasarkan proses iradiasi ini. Nah, tetapi di sini kita lihat ada hal yang cukup menarik, yaitu pisang dengan logo atau lambang awas radiasi ini. Nah, kita perlu amati lebih lanjut bahwa pisang itu merupakan sumber kalium dan juga radium yang secara alami menghasilkan radiasi. Rata-rata pisang itu mengandung radiasi 520 pikokuri karena kandungan kalsiumnya yang tinggi. Tetapi perlu diketahui bahwa semua potasium mengandung radionukleid potasium 40 yang Nah, kalau kita amati tipe-tipe energi radiasi ini ada inframerah hingga sinar neutron, itu memiliki panjang gelombang yang spesifik. Pada inframerah itu memiliki panjang gelombang 800 nanometer, sedangkan pada sinar X itu 100 hingga 150 nanometer. Sedangkan pada alfa, beta, gamma dan juga neutron itu memiliki panjang gelombang itu kurang dari 100 nanometer. Nah, pada sinar ultraviolet itu pada panjang gelombang 200 hingga 280 nanometer itu dapat mampu menginaktivasi mikroba pada permukaan makanan. Akan tetapi teknologi ini memiliki daya penetrasi rendah sehingga hanya cocok untuk diaplikasikan pada permukaan alat, udara dan juga ruang produksi. Nah, kalau kita amati perbandingan daya tembusnya antara alfa, beta dan gamma, di sini alfa yang berasal dari helium itu tidak dapat menembus kertas, sedangkan beta itu tidak dapat menembus kayu, sedangkan gamanya itu tidak dapat menembus beton. Nah, kalau kita amati satu persatu, untuk sinar X itu memiliki penetrasi lebih tinggi dari ultraviolet, tetapi sukar difokuskan sehingga tidak efisien. Yang berikutnya adalah sinar alfa, tidak dapat menembus selembar kertas juga. Yang berikutnya adalah sinar beta yang dihasilkan oleh elektron yang memiliki penetrasi yang lebih besar dari sinar alfa, akan tetapi tetap tidak dapat menembus kayu. Untuk sinar
gamma yang dikeluarkan oleh foton itu memiliki penetrasi yang lebih besar dari gamma, tetapi tidak dapat menembus beton. Yang berikutnya, sinar neutron itu memiliki penetrasi dan juga energi besar, akan tetapi dapat menyebabkan bahan yang terkena sinar neutron itu menjadi radioaktif. Untuk sinar beta dan gamma itu biasanya dihasilkan dari reaktor nuklir, elemen radioaktif seperti kobalt 60 dan juga cesium 137 yang diinduksi secara buatan akan menghasilkan sinar gamma, sedangkan akselerator elektron itu dapat menghasilkan sinar beta. Kenapa sih perlu memilih iradiasi gamma untuk dekontaminasi dan juga sterilisasi? Yang pertama adalah cukup efektif, efisien, dan juga sangat aman. Prosesnya yaitu memaparkan produk di ruang iradiasi pada sumber iradiasi gamma yang kemudian akan membunuh bakteri berbahaya, tetapi produk tidak akan banyak terpengaruh. Kemudian sinar iradiasi gamma itu dapat menembus produk dalam kemasan yang kedap. Nah, tidak menyebabkan peningkatan suhu, penting untuk produk dan juga kemasan yang sensitif terhadap panas. Karena tidak bersentuhan, maka proses tidak dapat mengkontaminasi dan juga tidak akan meninggalkan residu. Waktu paparan merupakan salah satu parameter yang menentukan kepastian dekontaminasi sehingga menjadi suatu proses yang reliable dan reproducible. Penggunaan teknik ini antara lain menunda pematangan buah, menunda bertunasnya umbi, membunuh serangga pada berbagai fase pertumbuhan, membunuh atau mengurangi Aspergillus flavus, sporanya, dan juga jamur. Dapat juga menghambat atau membunuh mikroba, terutama mikroba patogen. Dan yang paling akhir ini adalah menekan kehilangan produk pasca panen karena terkontaminasi. Untuk itu ada dua mekanisme dari teknologi ini. Yang pertama, efek langsungnya, yaitu terjadi tumpukan antara energi radiasi dan molekul yang menyebabkan lepasnya elektron dari orbitnya, putusnya elektron kimia, dan juga pembentukan radikal bebas. Tetapi pada efek tidak langsung itu terjadi pembentukan radikal bebas reaktif yang akan saling bereaksi satu dengan molekul yang lainnya. Inaktivasi mikroba dan enzim karena efek langsung dan tidak langsung. Perubahan di makanan mayoritas karena efek tidak langsung. Sedangkan inaktivasi mikroba itu dapat terjadi karena kerusakan membran sel, aktivitas enzim mikroba, DNA, dan juga RNA. Untuk mengurangi pengaruh tidak langsung, maka ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah membekukan makanan sehingga ketersediaan air sebagai bahan baku radikal bebas itu menjadi terbatas, sehingga penyebaran menjadi terbatas pula. Kemudian pada kondisi vakum atau gas inert, bahwa oksigen dapat bereaksi dengan radikal bebas. Penambahan makanan radikal bebas, penambahan pemakan radikal bebas seperti asam askorbat. Dengan faktor yang mempengaruhi dosis iradiasi adalah umur simpannya, ketahanan mikrobanya, ketahanan enzimnya, biaya, keamanan, dan manfaatnya. Nah, kalau kita amati bahwa setiap produk itu memiliki sensitivitas masing-masing terhadap iradiasi, tergantung pada komposisi kimia dan struktur fisiknya. Contohnya di sini daging itu tahan hingga 56 kg, sedangkan telur itu hanya hingga 6 kg.
Nah, untuk mikroba ini ada satu yang cukup menarik, yaitu Clostridium botulinum itu ternyata tahan iradiasi. Kan tapi kalau kita amati secara umum, yaitu virus memiliki tahanan yang lebih tinggi dibanding bakteri, kemudian yeast dan juga mold yang paling tidak tahan. Kemudian ketahanan spora juga lebih tinggi dibandingkan ketahanan sel vegetatifnya. Kemudian ketahanan gram negatif itu juga lebih tinggi dibandingkan gram positif. Kemudian ketahanan bentuknya itu yang bentuknya pada panjang atau batang itu lebih memiliki ketahanan dibandingkan yang bentuknya adalah koma. Mold dan juga yeast itu dapat digunakan menggunakan dosis yang rendah. Begitu pula dengan serangga dan juga parasit. Pada tabel di sini kita dapat amati nilai D dari bakteri patogen. Sebagai contoh di sini adalah Bacillus cereus yang dalam bentuk sel vegetatif itu hanya membutuhkan 0,02 hingga 0,58 kg. Sedangkan dalam bentuk sporanya harus diberikan daya yang lebih tinggi hingga 1,25 sampai 4 kg. Kita amati ada berbagai macam mikroba di sini berkaitan dengan nilai D iradiasi. Nah, pertanyaannya, jelaskan apa itu nilai D, kaitkan dengan nilai yang ada di atas. Jawab di kolom komentar. Nah, aplikasi radiasi pangan di Indonesia itu dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, penggunaan dosis rendah dengan daya kurang atau sama dengan 1 kg yang digunakan untuk menghambat kematangan dan memperpanjang umur simpan buah, juga untuk menghambat pertunasan umbi dan juga membunuh serangga. Untuk dosis sedang itu kurang atau sama dengan 10 kg itu dapat digunakan untuk dekontaminasi jamur dan bakteri patogen yang bukan pembentuk spora seperti Salmonella, E. coli, Vibrio, Campylobacter dan juga Listeria subspesies tertentu. Kemudian di sini yang terakhir ada dosis tinggi dengan daya 10 hingga 50 kg. Dapat digunakan untuk sterilisasi makanan sehingga menghasilkan makanan steril yang aman untuk konsumsi pasien di rumah sakit. Juga dapat digunakan untuk camping, pendaki, tentara yang gunanya mengurangi ketergantungan pada freezer. Dan juga pada dosis tinggi ini dapat digunakan untuk membunuh spora bakteri. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah. Silahkan komen, juga jangan lupa like dan subscribe.